Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurisriani dengan nomor induk mahasiswa 14076 17076. Video pembelajaran daring ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekopedagogik dalam pembelajaran IPS. Berikut ini adalah video pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan pastinya kalian harus tetap semangat melakukan pembelajaran meskipun hanya di rumah aja. Nah, anak-anak, seperti biasa, karena lagi di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan, agar kita terhindar dari virus dan juga kuman. Nah, jangan lupa untuk meja belajar kalian disiapkan terlebih dahulu agar bersih dan kalian bisa belajar dengan nyaman, sehingga kalian bisa fokus dan mudah berkonsentrasi untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran pada hari ini. Untuk absen, seperti biasa, kalian bisa absen melalui link form yang nanti akan saya berikan. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan memimpin pembacaan doa. Kita baca doa bersama-sama. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Semoga kegiatan kita akan terlaksana dengan lancar dan materi yang akan kita pelajari dapat mudah dipahami. Sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan materi mengenai apa itu yang dimaksud dengan interaksi antar ruang dan apa saja yang ada di dalamnya. Sekarang saya mau tanya, kalian masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Ada yang ingat? Oke, kita remind lagi ya, mengulang sedikit aja definisi dari interaksi antar ruang. Jadi, interaksi antar ruang ini merupakan sebuah pergerakan. Bisa berupa pergerakan orang, bisa berupa pergerakan barang, informasi, atau gagasan. Dan pergerakan ini akan nantinya menimbulkan sebuah perubahan. Berbagai bentuk dari interaksi antar ruang ini contohnya seperti pergerakan orang menuju tempat kerja, terus seperti migrasi, perpindahan penduduk, terus pariwisata, dan pemanfaatan fasilitas umum. Semua pergerakan interaksi antar ruang ini akan memberikan pengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berbagai bidang. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan, kita akan berdiskusi bareng mengenai apa saja pengaruh dari interaksi antar ruang. Tapi saya akan mengkaitkan materi kali ini dengan salah satu fenomena isu lingkungan, yaitu mengenai alih fungsi lahan. Tetapi sebelum kita fokus terhadap materi alih fungsi lahan tersebut, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang terdapat dari pengaruh akibat interaksi antar ruang. Nah, untuk materinya, kalian bisa buka buku IPS-nya pada halaman 75 tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Atau kalau kalian tidak punya bukunya di rumah, kalian bisa langsung buka aja PowerPoint yang sudah saya share di grup WhatsApp, agar kita sama-sama memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, di sini ada 6 poin, apa saja pengaruh dari perubahan interaksi antar ruang. Yang pertama ini adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, pergerakan seperti pergerakan orang, pergerakan jasa, pergerakan gagasan, informasi, dan lain-lainnya ini biasanya terjadi dan akan mengarah pada suatu tempat yang menjadi tujuan. Nah, ibu kota itu biasanya menjadi suatu pusat dari adanya pergerakan, karena semakin banyak aktivitas, semakin banyak juga kebutuhan, maka semakin banyak juga pergerakan yang terjadi, dan ibu kota ini menjadi salah satu pusat dari adanya pergerakan interaksi antar ruang karena berkembangnya suatu pusat-pusat pertumbuhan. Poin yang kedua itu karena perubahan orientasi mata pencarian. Ini biasanya disebabkan karena aktivitas pada sektor ekonomi dan terfokus pada mata pencarian atau pekerjaan. Pekerjaan ini akan beragam seiring dengan banyaknya kebutuhan atau permintaan barang
dan jasa. Jenis-jenis pekerjaan ini juga akan meningkat ketika barang dan jasa terus mengalami peningkatan. Biasanya perubahan ini dialami seperti dunia industri. Biasanya tuh banyak pekerja-pekerja di suatu lahan pertanian atau perkebunan yang beralih menjadi pekerja-pekerja di sektor industri. Nah, itu adalah sebuah perubahan orientasi dari bidang mata pencarian. Tiga ini pengaruhnya yaitu adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Kenapa bisa sarana dan prasarana ini berpengaruh terhadap atau terpengaruh terhadap perubahan interaksi antar ruang? Karena kegiatan-kegiatan seperti pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan informasi tersebut itu memerlukan sebuah fasilitas baik sarana dan prasarana. Peningkatan aktivitas atau pergerakan tersebut juga akan berpengaruh untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan, seperti misalnya jalan, fasilitas umum, kendaraan, tempat tinggal, dan juga yang lainnya. Oke, nah kita lanjut. Yang keempat ini, adanya perubahan dari komposisi penduduk. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki beragam jenis suku bangsa. Masyarakat ini memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari jenis kelamin, dari usia, dari pekerjaan atau status sosial, bahkan dari suku atau etnik. Biasanya perubahan ini terjadi dalam suatu daerah yang tadinya mayoritas penduduk suku etnik Sunda, karena adanya interaksi antar ruang pergerakan orang, maka yang tadinya penduduk ini memiliki etnik yang seragam, jadi penduduk memiliki beragam etnik gitu. Kelima ini akan berkaitan juga nih sama pergerakan orang seperti komposisi penduduk. Jadi yang kelima ini adalah pengaruh terhadap perubahan sosial budaya. Orang-orang atau masyarakat yang beragam itu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya mereka. Biasanya mereka membawa budaya-budaya mereka sendiri atau mereka masing-masing yang pada akhirnya terjadilah pencampuran budaya dan perubahan sosial budaya. Tetapi tidak hanya karena pergerakan orang saja, perubahan sosial budaya pada saat ini juga ditunjang oleh kemajuan teknologi yang dimana kita semua bisa menyerap seluruh informasi yang ada pada internet dan kita bisa melakukan perubahan. Misalkan contohnya seperti perubahan gaya hidup, seperti fashion, kita mengikuti budaya barat, atau seperti makanan. Nah, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya interaksi antar ruang. Nah, yang terakhir ini adalah penggunaan lahan. Perubahan dari penggunaan lahan ini biasanya disebabkan karena peningkatan aktivitas dari interaksi antar ruang ini yang terus berubah gitu. Jadi, misalkan peningkatan perdagangan, wilayah perdagangan, peningkatan wilayah perumahan, peningkatan wilayah industri atau produksi. Itu yang akan menyebabkan kita semua membutuhkan sebuah lahan yang lebih luas. Sehingga terjadilah alih fungsi lahan. Nah, permasalahan ini yang akan nanti kita diskusikan, kita kaitkan antara pengaruh dari interaksi antar ruang dengan fenomena lingkungan mengenai alih fungsi lahan. Anak-anak, beberapa poin tadi itu secara singkat saya jelaskan mengenai apa saja pengaruh yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Oke, selanjutnya kita akan fokus terhadap suatu masalah lingkungan mengenai alih fungsi lahan. Ada yang tahukah apa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan? Oke, alih fungsi lahan itu merupakan sebuah pergerakan perubahan yang menyebabkan sebagian atau keseluruhan kawasan tersebut yang akan menimbulkan suatu dampak. Biasanya berdampak negatif pada lingkungan tersebut. Alih fungsi lahan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dapat terjadinya sebuah alih fungsi lahan. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan mengenai faktor apa saja yang akan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Yang pertama ini karena adanya faktor kependudukan. Seiring dengan berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penduduk, maka semakin banyak pula lahan yang akan dibutuhkan, baik untuk tempat tinggal, baik untuk wilayah industri, baik untuk fasilitas umum, dan juga yang lainnya. Selain itu juga, gaya hidup masyarakat yang mengalami peningkatan akan memberikan peran terhadap permintaan
lahan yang lebih luas, misalkan untuk tempat rekreasi, untuk tempat berbelanja, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua ini karena faktor kebutuhan untuk kegiatan non-pertanian. Biasanya itu adanya pembangunan real estate, pembangunan kawasan industri, dan pembangunan yang lainnya yang pastinya membutuhkan lahan yang lebih luas, sehingga kegiatan-kegiatan ini yang akan menjadikan terjadinya alih fungsi lahan, misalkan lahan pertanian menjadi kawasan industri, seperti itu. Dilanjut ke faktor selanjutnya itu karena degradasi lahan. Degradasi lahan ini misalkan seperti adanya kekeringan. Kekeringan ini akan menyebabkan lahan pertanian atau lahan persawahan menjadi rusak. Selain itu bisa disebabkan karena penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Lalu karena adanya kerusakan dalam pengaliran air di persawahan yang akan membuat lahan pertanian atau lahan persawahan ini menjadi rusak. Sehingga pada akhirnya lahan-lahan yang tidak produktivitas lagi ini akan diubah menjadi lahan-lahan yang dilakukan seperti lahan non pertanian menjadi kawasan industri atau menjadi kawasan perumahan atau menjadi pembangunan infrastruktur lainnya. Yang pada intinya adalah ketidakproduktivitasan lahan tersebut yang memberikan sebuah peluang terjadinya perubahan alih fungsi lahan. Terakhir ini karena adanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini akan berpengaruh terhadap alih fungsi lahan biasanya karena lebih mementingkan pembangunan jangka pendek dibandingkan dengan pembangunan jangka panjang. Alih fungsi lahan ini dilakukan tanpa mementingkan bahwa lahan pertanian ini akan bermanfaat dan berperan penting untuk masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada ketahanan atau kesediaan pangan dalam jangka panjang. Anak-anak, itu tadi adalah pengertian dari alih fungsi lahan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Sekarang kita akan membahas apa saja dampak yang ditimbulkan karena terjadinya alih fungsi lahan. Karena perubahan dari alih fungsi lahan ini tidak semena-mena terjadi begitu saja, pasti ada beberapa dampak yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan ketahanan pangan atau kesediaan pangan menurun. Nah, yang kedua itu adalah para petani atau buruh tani ini kehilangan pekerjaannya. Tiga ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Biasanya akan berdampak pada hewan-hewan yang hidup di wilayah persawahan. Ketika wilayah tersebut dialihfungsikan, maka hewan-hewan tersebut tidak memiliki tempat tinggal lagi dan mengganggu ekosistemnya. Nah, yang keempat ini adalah berkurangnya ruang terbuka hijau. Terakhir ini adalah terbengkalainya sarana dan prasarana untuk pertanian itu sendiri. Biasanya warga setempat atau para petani ini memiliki fasilitas yang akan menunjang lahan pertaniannya untuk dapat produktif. Ketika lahan ini dialihfungsikan, maka sarana dan prasarannya akan terbengkalai dan tidak terpakai karena sudah tidak ada lahan pertanian yang dapat dipergunakan lagi fasilitas sarana dan prasarannya. Nah, berdasarkan permasalahan alih fungsi lahan yang sudah dijelaskan tadi, alih fungsi lahan ini merupakan sebuah permasalahan yang sulit dipisahkan dengan pengembangan kawasan pertanian. Oke, maka dari itu dibutuhkannya sebuah upaya untuk mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan. Pertama itu adalah regulation. Regulation ini merupakan sebuah pengendalian alih fungsi lahan dengan menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada, dan juga mengambil kebijakan yang dilakukan secara jelas dan juga transparan yang memerlukan peran penting dari sejumlah tokoh pemangku kepentingan dalam pemerintahan dengan perencanaan tata ruang. Selanjutnya itu adalah acquisition and management, di mana pengendalian alih fungsi lahan ini dilakukan dengan penyempurnaan sistem jual beli lahan pertanian dan juga penyempurnaan dalam sistem pengelolaan lahan pertanian untuk mendukung sebuah upaya ke arah dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada. Selanjutnya itu adalah incentive and charge. Dalam pengendalian alih fungsi lahan ini ditetapkan dengan memberikan sebuah subsidi kepada para petani untuk meningkatkan kualitas lahan pertaniannya, dan juga memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pertanian untuk lebih meningkatkan kualitas dan produktivitas lahan pertanian agar lebih baik lagi. Strategi dalam pengendalian permasalahan alih fungsi lahan ini juga pastinya memerlukan peran aktif dari masyarakat, baik dimulai dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari pengawasan, hingga penilaian undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Selain itu juga terdapat peraturan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan untuk mengikis terjadinya alih fungsi lahan dan untuk menopang ketersediaan dan juga kebutuhan pangan secara nasional. Nah, anak-anak, materi kita selesai sampai sini dan ini merupakan pembahasan terakhir dari materi interaksi antar ruang. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya jelaskan. Dan sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian yang bisa kalian kerjakan. Kalian bisa catat di buku kalian. Tugas yang pertama yaitu mengenai kalian bisa cari informasi di internet mengenai salah satu contoh isu lingkungan dimulai dari penyebabnya, dampaknya, hingga bagaimana solusi untuk penyelesaiannya. Nah, yang kedua, kalian bisa tuliskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari adanya interaksi antar ruang. Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Semoga kalian bisa memahami. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jika keluar rumah jangan lupa selalu menggunakan masker. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dan semangat terus belajarnya. Sampai berjumpa pada pertemuan dan pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.